Dulu orang yang memimpin itu di India disebut Raj, Maharaj. Maka kita menyebutnya raja. Ketika yang datang pertama kali saudara-saudara kita dari India menebarkan peradaban, kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Majapahit di Jawa, maka pemimpin-pemimpin itu disebut dengan raja. Lalu ketika Islam datang, berubah nama dari raja menjadi Sultan. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Sekarang sudah berubah. Orang kalau mobilnya bagus dipanggil Sultan. Orang kalau duitnya banyak dipanggil Sultan. Padahal hutang kredit di bank. Memamerkan kekayaan. Padahal dia pun sendiri dililit hutang. Bukanlah Sultan. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah artinya punya kekuasaan. Terserah mau pakai kerajaan dipimpin oleh raja, mau pakai kesultanan dipimpin oleh sultan. Mereka merubah nama menjadi nama yang baik. Di antara nama yang dirubah adalah Maulana Muhammad Syarifuddin, dan tradisi-tradisi pun berubah. Kalau ada kerajaan, setiap ada kerajaan pasti ada masjid, bukan Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno jangan sini. Masjid. Saya pergi ke Sumatera Utara. Nama provinsinya Sumatera Utara. Ibu kotanya Medan. Ada istana Melayu namanya Istana Maimun. Apa namanya? Istana Maimun. Di sampingnya ada masjid namanya Masjid Al-Masun. Saya pergi ke Riau. Kerajaan namanya Siak, ada istananya Siak Sri Indrapura. Di tepi sungai, tempat berwuduknya langsung turun ke sungai, namanya Masjid Shahabuddin. Apa namanya masjidnya? Shahabuddin. Saya pergi ke Pulau Penyengat, ada istananya, dan itu adalah hadiah seorang raja untuk istrinya. Dan ada pula masjid yang cantik, megah, tegak berdiri, dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya sultan, banyak duitnya, semen itu dicampur dengan putih telur ayam. Orang kita nanyanya bukan berapa telur ayamnya, yang ditanya kuningnya mana. Kuat semennya, tidak dengan air, masjidnya tegak berdiri. Dari pengalaman saya berkeliling, setiap ada kerajaan kesultanan pasti ada masjid. Raja boleh berganti dari kerajaan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari rezim Orde Lama mengganti jadi rezim Orde Baru. 32 tahun lamanya, berakhir masuk reformasi, politik berubah, kerajaan bertukar, kekuasaan berganti, tapi ada yang tidak berganti, dia adalah masjid. Raja-raja Tayan membangun kesultanan kerajaannya, tapi tidak pernah melupakan agama. Inilah yang akan kekal abadi. Ini masjidnya berapa ini? Kok sampai banyak sekali? 2 masjid. Masya Allah, kalau perlu 100 masjid dibangun. Tapi sholatnya tetap 1. Tidak boleh masjid dekat-dekatan. Kalau jamaahnya kurang 40 mazhab Syafi'i, sholatnya tidak sah. Tidak boleh masjid hadap-hadapan, tarik-tarikan jamaah. Jamaah cuma 40, dibuat 2 masjid, 20 sini, 20 sini. Ini bukan rebutan toko. Ini hanya renovasi, tapi masjidnya tetap masjid yang lama. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan kesultanan bisa menolong agama. Sekarang mana bisa lagi Pak Ustadz? Sekarang kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa apa tak bisa? Saya tanya sekali lagi. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa apa tak bisa? Bisa. Melalui apa? Melalui pilkada, bukan pilkab. Pilkab mengurangi penduduk. Melalui pilkada. Jadi kalau ada anak-anak kita yang hebat, yang berbakat, hebat politik, mau menjadi calon bupati, mau menjadi calon gubernur, mau menjadi calon wali kota, bisa apa tak bisa? Tergantung KPU. KPU itu apa kepanjangannya? Komisi Pemilihan
Umum, ada kawan saya rambutnya putih, dibilang KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau ada anak Tayan berbakat di bidang politik, maju dia untuk menjadi anggota legislatif DPRD kabupaten, apakah kita dukung? Dari bunyinya tak yakin. Karena tidak semua selesai dengan ceramah. Jamaah sekalian, bersedekahlah, bantu masjid, disebarkan kotak. Adalah Patimura bawa golok 1.000, adalah abu-abu 2.000, adalah kuning kusam 5.000, sekali-sekali ada merah, rupanya sobek.